Hello, welcome to On The Box. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengalaman-pengalaman beragama. So, jangan lupa like, comment, and share. Enjoy the video. Apa itu pengalaman beragama? Menurut Clark, pengalaman beragama merupakan suatu perasaan, persepsi, atau sensasi yang dialami oleh seseorang dan didefinisikan oleh suatu masyarakat sebagai suatu bentuk komunikasi dengan esensi ketuhanan atau dengan realitas mutlak atau dengan otoritas transendental. Seorang itu mengetahui dan merasakan bahwa keyakinannya benar. Yang termasuk dalam tipe ini adalah pengalaman atau kesadaran seseorang akan kehadiran sesuatu yang bersifat ketuhanan. Keyakinan itu didapatkan karena ia merasakan adanya kehadiran zat yang bersifat ketuhanan. Tipe responsif di mana seseorang ini tuh tidak hanya merasakan adanya kehadiran Tuhan, tapi dia merasakan bahwa Tuhannya tersebut memperhatikan dirinya. Estatik di mana seseorang ini tuh tidak hanya merasa bahwa dirinya menjadi orang terpilih, tetapi dia merasakan bahwa dirinya penuh cinta kepada Tuhan. Dalam tipe ini, seorang mengalami pengalaman beragama yang intim ketika berkomunikasi dengan Tuhan. Tipe revelasional di mana seseorang ini tuh tidak hanya merasakan bahwa dirinya terpilih dan penuh cinta kepada Tuhan, tetapi dia juga merupakan utusan dari Tuhan. Selanjutnya, ciri paling menonjol dari pengalaman mistis yang pertama yaitu ineffable. Artinya, pengalaman mistis tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sehingga sulit dideskripsikan secara verbal seutuhnya. Mengapa demikian? Karena faktor yang pertama, pengalaman mistis ini berkaitan dengan dimensi emosional. Yang kedua, karena memiliki dimensi spiritual yang mana pengalaman mistis hanya bisa dipahami atau dimengerti oleh orang yang bersangkutan ataupun orang yang sudah pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Yang kedua, yaitu adalah noetik, artinya pengalaman mistis ini tidak hanya memiliki aspek emosional saja, tetapi juga memiliki aspek kognitif seperti insight, memberikan inspirasi, pengetahuan, serta pencerahan yang mana akan menimbulkan atau memberikan stimulus bagi fungsi kognitif sehingga memberikan rangsangan bagi timbulnya ide-ide baru yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kualitas kesatuan dan penyatuan atau yang biasa disebut dengan quality of unity. Bahwasannya orang yang mendapat pengalaman mistis merasakan ketuhanan dan kesatuan atau yang biasa disebut dengan oneness dalam segala eksistensi seluruhnya dalam alam semesta ini. Ataupun orang yang mengalami pengalaman mistis mengetahui atau merasakan bahwa sebenarnya alam semesta ini adalah satu kesatuan. Maksudnya itu pengalaman mistis meliputi pengalaman yang berhubungan dengan yang suci atau yang biasa disebut dengan holy, sehingga orang yang mengalami pengalaman mistis atau pernah mengalami pengalaman mistis ini merasa lebih kagum atau lebih terpesona akan apa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Pengalaman mistik real, kenyataan, dirasakan sebagai hasil dari imajinasi, khayalan, halusinasi seseorang yang memang hampir mirip dengan gangguan-gangguan psikotik. Atau kadang-kadang kita bertemu dengan orang suci, orang-orang yang telah mendengar dunia, bertemu dengan cahaya yang entah itu datang dari mana, mendengar suara yang tidak bisa dirasakan oleh indera kebanyakan orang. Subandi pernah menjelaskan perbedaan bahwa pengalaman mistik dan gangguan psikotik itu berbeda. Kalau misalkan pengalaman psikotik atau gangguan psikotik ini mengarah terhadap hal-hal yang negatif sehingga dia akan mengamuk dan dia akan mencoba untuk membunuh orang lain. Tapi kalau misalkan pengalaman mistik ini akan berdampak positif terhadap semua orang, merasakan kebahagiaan, merasakan kedamaian dan mendapat keberkahan. Yang selanjutnya ada pengalaman mistik, timelessness dan speechlessness. Pengalaman mistik timelessness ini adalah pengalaman mistik keterlemasan di dimensi waktu, seolah manusia merasakan berada dalam pengalaman-pengalaman di masa lalu atau pemahaman-pemahaman akan masa depan. Yang selanjutnya ada pengalaman mistik speechlessness. Ini adalah pengalaman mistik dimensi ruang, di mana
kita seolah-olah berada di dimensi ruang yang entah itu dari mana, ruang kegelapan, ruang cahaya yang memang tidak sesuai dengan dunia nyata. Yang selanjutnya ada pengalaman mistik paradoksial. Ini bersifat kontradiktif, di mana ketika kita merasakan dekat dengan Tuhan, maka kita sedang jauh. Tapi ketika kita merasakan jauh dengan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita ditimpa musibah, maka kita akan bersyukur. Tapi kalau misalkan kita diberikan rezeki yang berlimpah, justru mereka merasa takut karena mereka tahu bahwa di balik musibah itu ada rahmat, dan di balik kesenangan itu kemungkinan ada kesedihan. Yang terakhir ada pengalaman mistik pasif, di mana seseorang percaya sepenuhnya bahwa apa yang diperolehnya bukan hasil dari dirinya, melainkan dari Tuhannya, dari rahmat dan berkat Tuhannya, sehingga menimbulkan rasa keakuan dari pengalaman mistik itu hilang. Dia merasa tidak mempunyai apapun tanpa pertolongan Tuhan. Pengalaman beragama dalam zikir. Menurut Subandi pada tahun 2009 menemukan bahwa subjek yang melakukan zikir dengan teknik tertentu menemui berbagai bentuk pengalaman beragama. Ada pula contoh-contoh dari pengalaman beragama dalam zikir. Contoh pengalaman sosial psikologis yaitu jika seseorang marah secara berlebihan kepada orang lain karena sesuatu hal, lalu ia sadar bahwa marah secara berlebihan itu tidak baik, kemudian ia berzikir, maka orang yang mengalami rasa marah berlebihan itu berangsur-angsur akan lebih tenang dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kemudian ada contoh pengalaman para psikologis, yaitu jika seseorang merasakan ketakutan akan sesuatu hal, kemudian orang itu berzikir, maka rasa ketakutan itu akan berangsur-angsur menghilang, dan orang itu akan merasakan tenang, karena ia merasakan bahwa ada yang melindungi dirinya. Kemudian yang terakhir, contoh pengalaman fisiologis. Ketika seseorang kaget, secara spontan ia akan mengucapkan zikir. Itu merupakan contoh-contoh dari pengalaman beragama dalam zikir. Jadi, dalam situasi apapun, kita diharuskan untuk berzikir. Karena dengan melakukan zikir itu, perasaan kita akan menjadi lebih tenang. Yang pertama, mendengar suara aneh seperti suara mendenging. Pada saat itu, orang dapat merasakan bahwa dia akan mati. Kedua, perasaan damai dan hilangnya penderitaan. Ketika sedang sakit dan merasa akan mati, sebagian mereka itu merasakan kesakitan yang amat sangat luar biasa. Namun, setelah rohnya itu keluar dari tubuhnya, rasa sakit itu akan hilang seketika dan mereka akan merasakan sebuah kedamaian. Yang ketiga adalah perasaan keluar dari tubuh atau sering disebut juga dengan out of body experience. Nah, di mana orang yang mati selanjutnya akan merasakan sensasi naik dan mengambang di udara di atas tubuh mereka sendiri. 4. Pengalaman melewati sebuah terowongan. Orang itu akan merasa bahwa itu ditarik masuk ke dalam sebuah kegelapan melalui sebuah terowongan dengan kecepatan yang amat sangat cepat. Mereka itu akan sampai pada suatu alam yang berkilauan dengan cahaya putih keemasan. Yang kelima, dalam pengalaman kematian bahwa seseorang tersebut dapat dengan cepat naik ke langit. Seorang tersebut dapat melihat bumi dan alam semesta, seperti halnya astronot. Yang keenam adalah pengalaman melihat seseorang dalam bentuk cahaya. Orang tersebut adalah orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, seperti halnya keluarga dan teman. Kemudian orang tersebut menyampaikan selamat bertemu kembali di dalam dunia yang selanjutnya itu pada orang yang baru meninggal. Kemudian yang ketujuh adalah wujud pancaran sangat kuat. Itu merupakan perasaan yang diidentifikasi dari seperti halnya Tuhan, Yesus, dan tokoh yang lainnya. Ini biasanya di Islam itu disebutnya dengan malaikat. Yang kedelapan adalah melihat reka ulang kehidupan. Wujud cahaya tersebut adalah melihat reka ulang layar yang seperti halnya tayangan ulang di mana kita melihat kejadian, peristiwa, bahkan hal-hal yang ada di pikiran kita pada saat itu.
dari mulai dia kecil hingga dia meninggal. Yang kesembilan adalah perasaan enggan untuk kembali ke kehidupannya. Seperti halnya orang yang sudah meninggal, orang tersebut akan lebih memilih untuk tetap pada dunianya. Dan sedangkan orang yang sudah meninggal dan tetap ingin kembali pada dunia yang kehidupannya, orang tersebut terbilang yang belum bisa mengikhlaskan atau belum menerima untuk meninggalkan orang yang dia cintai.